Masih Bang. Sebetulnya salah satu pasal nih ya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Barreskrim itu nanti. Itu. Ini kan terkait dengan pidana. Keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari bukti yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan-kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Gitu. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga-tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun, Undang-Undang Perlindungan Anak. Itulah yang kami laporkan ke Barreskrim. Saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor, tidak. Ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas dan ada dugaan unsur pidananya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Sebelumnya Heru MK Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah bagi kalian umat Islam yang merayakan Idul Adha. Lagi dan lagi Adel Setiawan teman-teman. Sebelumnya Adel melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM, tapi tidak berlangsung lama teman-teman. Semua itu tidak digubris, malah dicaci maki oleh netizen teman-teman. Kali ini setelah laporan ke Komnas HAM tidak berhasil untuk menjatuhkan Kang Deddy, Adel Setiawan melaporkan ke Barreskrim Polri teman-teman. Yang saya bikin menggelitik ini, Adel Setiawan menyebutkan Kang Deddy tidak melibatkan tenaga ahli psikologi. Nah sekarang saya bertanya, ente sudah datang belum ke barak militer? Sok-sokan ngomong tidak melibatkan tenaga ahli. Di barak militer itu semuanya ada. Ahli pendidikan, gizi, psikologi semuanya ada. Cobalah main-main ke barak militer. Jangan asal ceplos-ceplos ngomong aja. Anak ente pun gak dimasukin. Jadi kan gak tahu seperti apa kegiatannya. Oke teman-teman, kita langsung saja lihat reaksi para netizen terkait pelaporan Adel Setiawan ke Barreskrim Polri teman-teman. Dilaporkan oleh Adel Setiawan ke Barreskrim Polri dan dengan alasan memasukkan anak ke barak militer adalah perbuatan pidana. Urang mah aneh, urang teh yakin si Adel eta sorangan lah, pasti aya nu ditukangeun maneh Adel. Maneh sarwajeng nangtang 85% masyarakat Jawa Barat anu pro KDM. Tenang, KDM jalur langit, doa 85% masyarakat Jawa Barat anu pro KDM lamun ngadoakeun si Adel teu ecreug ya insyaallah teh hiji mah aya nu kabul. Teu kudu kekerasan, teu kudu nanaon, doa masyarakat lah, doa jelema leutik anu ditarulungan ku KDM mun ngadoakeun si Adel teu ecreug insyaallah pangeran teh sare Adel. Saha ditukangeun maneh? Nu boga duit tukangeun maneh saha teu mungkin maneh sosoranganan kikituan gada gidig sorangan kudu aya nu ngamodalan moal aya nanaonan maneh kikituan ge maneh sarwajeng hayang dipikang ewak masyarakat Jawa Barat 85% tah nu pro KDM moal aya nanaonan nu siga maneh tadina mah aing geus lalajo timnas teh geunaheun rek takbiran kalah ngadenge berita kieu aing jadi aral anjir. Tapi lalajoan Adel pangeran mah teu sare sia bakal kena batuna.
Adil Setiawan melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim. Ya, kita tahu orang ini pernah melaporkan Kang Deddy ke Komnas HAM dan sekarang ke Bareskrim Polri. Nah, ini menarik karena begini. Ketika dia ya mendalilkan bahwa Kang Deddy itu ya menyalahi aturan, katakanlah begitu, maka dia harus bisa membuktikan apa yang dia tuduhkan, kan begitu. Nah, sekarang hari ini bukti dan fakta anak masuk ke barak militer itu sangat banyak sekali ya. Maka dari itu ini bisa saja menjadi sangat ringan sekali bagi tim kuasa hukumnya Kang Deddy Mulyadi kalau nanti memang Kang Deddy Mulyadi dipanggil oleh pihak Bareskrim. Kenapa kok saya bilang sangat mudah perkara ini? Karena ada saksi, ada bukti. Apa saksi dan buktinya? Tentunya kita tahu sendiri. Anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan barak militer, banyak sekali bukti-bukti diwawancara oleh media. Orang tua siswa ya yang anaknya masuk ke barak militer itu juga bisa menjadi saksi, dan ini menurut saya sangat-sangat lemah sekali ketika dilaporkan ke Bareskrim Polri. Bahkan bisa saja ini hukum yang tadinya niatnya untuk memenjarakan Kang Deddy akan berbalik kepada Adil Setiawan itu sendiri. Jadi kita tunggu aja apakah kasus ini terus berlanjut atau dihentikan oleh pihak penyidik. Nah, kalau terus berlanjut ini akan menjadi seru, dan nanti di persidangan para orang tua siswa yang mengikuti barak militer, guru-guru, ahli-ahli yang kita tahu kemarin Kang Deddy datangkan ke Lembur Pakuan untuk menganalisis programnya, ini akan menjadi menarik gitu ya. Bahkan mungkin Adil Setiawan sendiri di sini akan terpojok. Akibat apa? Akibat dalil yang beliau ini ucapkan dan sekarang dilaporkan kepada Bareskrim, dan nantinya akan menjadi apa namanya istilahnya itu ya akan menjadi sedikit menggunakan rompi lah gitu ya. Dah itu si baju kuning terkodel-kodel segala nongol lagi baik. Mana besok mau lebaran haji? Ngapa lu segala nongol-nongol lagi? Hah? Kirain gua tuh udah hanyut jauh kemana gitu, ke bawah hanyutnya gara-gara kemarin di Bekasi musim hujan. Lah sekarang nongol kembali ke permukaan, mentang-mentang udah mau menuju ke musim kemarau. Ngapa? Udah kering kerontang juga isi dompet lu. Makanya lu nongol balik gitu. Siapa sih yang udah ngelepasin dia? Warga, ayo ngaku. Lu bukan yang udah ngelepasin dia. Aduh, jadinya kan dia balik lagi no ke Kabareskrim. Gua mah roman-romannya Kabareskrim juga udah puyeng. Pasti dia pas ngeliat di pintu masuk, ya lu lagi katanya. Udah buruan, kepung lagi kepung. Nih, lihat. Saya Adil Setiawan selaku orang tua murid yang sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Masalahnya di dalam barak militer itu ada anak lu kagak? Hah? Kalau misalkan di barak militer itu ada anak lu dan ternyata hasilnya tidak memuaskan, malah anak lu itu menjadi semakin kagak jelas gitu, semakin kagak benar, baru lu ngelaporin. Aduh, dari musim penghujan sekarang udah mulai musim kemarau, masih aja yang dibahas, yang dilaporin itu terkait barak militer. Bangun, bangun. Lu kagak mau mengomentari terkait program baru pada Deddy Mulyadi juga? Yang masalah anak-anak masuk jam 6.30. Lu telat lu udah kemana-mana masih aja lu utuk kuplak di barak militer. Ampun Gusti. Udah bagus kemarin, udah adem ayem dunia persilatan dengan tidak adanya dirimu hadir ke permukaan. Sekarang segala nongol lagi. Makin nambah-nambah ngeribetin aja.
Sempit banget dunia ini dengan adanya lu nongol lagi, Bang. Udah sana apa migrasi ke sana kalau emang kagak suka di daerah Jawa Barat dengan kebijakan-kebijakannya. Migrasi sekolah sana ke planet Pluto, oke. Ribet di sini juga. Coba apa Teh Nopi? Dibawa ini gerombolan-gerombolan Nopi. ini. Roman-romannya udah pantas jadi pasien Teh Nopi. Bawa apa Teh? Nopi itu yang Udah ngurusin keliling-keliling orang mulu itu gila dia itu loh itu. teman-teman. Keliling-keliling lah bawa-bawa laporan secari kertas. Biar nyatu sama si Ripin Deng-Deng tuh. Sama si Markona. Gua mah benar-benar dah. Udah sana jangan muncul lagi apa ke permukaan, ribet beneran, berisik. Ya. Udah kemarin udah enak adem ayem. Lu segera bikin gara-gara lagi mulu, udah gitu gara-garanya di barak militer lagi. Aduh, ampun dah. Siapa yang udah baca berita ini? 273 siswa lulus barak militer. 18 hari pembinaan habiskan 3,2 miliar. Bro, dengerin gua bro, dengerin baik-baik bro. Gua yakin banget banyak netizen yang setuju sama gua. Untuk pertama kalinya kita rela bayar pajak. Bayar pajak tuh tiba-tiba kayak ikhlas gitu, tenang, bayar pajak tahu tujuannya kemana tuh jelas gitu. Walaupun anggaran yang dibutuhkan nanti untuk 1.000 siswa itu 1,1 triliun. Tapi kalau tujuannya jelas, kita bayarnya ikhlas. Betul. Daripada ini pajak dipakai untuk hal-hal yang gak masuk akal gitu. Buat Mendingan makan langsung to the tikus. point ke sini. Jadi kalau bisa ini pajak di double aja sekalian seluruh rakyat Indonesia bayar pajaknya double demi barak militer. Jangan bayar pajak biasa aja, nggak usah di double. Hidup lagi keras, bayar pajak double. Jangan udah bayar pajak biasa aja. Yang penting lanjutkan terus ya KDM anjing. Hormati aing ta bro. Revi jujur anak yang baru pulang dari barak militer. Sekarang kita juga kedatangan tamu spesial. Ini anak yang ikut langsung program barak Lulusan militernya. barak militer teman-teman. Kita dengarkan kesaksian beliau teman-teman. Itu ingat gak kamu tadi masukin barak gara-gara apa? Siapa mau cerita? ceritakan Bapaknya atau budakna, Ta? Kunaon dia abiskeun ke barak kunaon? Gara-gara soleh yang tertunda. Oh, sorry. Contohnya kumaha Kata-katanya bagus. Jadi yang emang umum ya, Ya. itu dia kalau malam main game online. Main game online. Sampai pagi. Main game sampai Waktunya pagi. sekolah, Tunduk. dia pergi sekolah. Tapi nggak nyampe. Kalau emang nyampe juga tidur, mabal. Oh, gara-gara main game online. Itu. Dapat laporan di sekolah gitu. Sering dipanggil ibunya. Terus Jadi ibunya sering vertigo itu kalau waktu itu dulu tuh. Kamu kan dikirim ke sana, bertemu dengan teman-teman kamu yang lain, yang mungkin punya hobi sama, karakter sama, mirip mungkin ya. Rata-rata begitu. Pertama pas datang tuh rasanya gimana? Awal datang. Awal datang ke sana kaget, kayak masih belum terima lah. Tiba-tiba diambil ke barak gitu. Jadi yang nyerahin itu guru. Ya guru Dari sekolah kamu ada berapa orang? ada 5 orang. Kata kayak kamu semuanya. Ya masuk ke barak. Ngareluh di situ teh, ngeluh. Cenahnya orang masuk barak nulain tuh. Kenapa yang lain masuk? Kenapa kita masuk barak yang lain enggak? Terus. Ya, tah habis itu teh ya udah we lah jalani. Jalani. Terus. Hari kedua kita teh mulai di situ udah mulai Terbiasa. menyesuaikan, terbiasa lah. Terus senengnya tuh pas hari kedua udah mulai seneng. Enggak. Pas minggu kedua senangnya baru Dari pas kegiatannya tuh apa minggu. aja? Bangun jam berapa? Bangun jam 3. Jam 3 persiapan Mamam tuh terus. persiapan buat apa? Salat, subuh. Kita beres-beres kasur, terus mandi, berangkat kita langsung ke masjid. Itu salat subuh. Salat subuh. Bagus Kita itu. lanjut baris lagi langsung ke lapang senam pagi. Jam berapa itu? Jam 5. Jam 5 udah senam. Seger. Nah, habis jam 5 kita senam tuh sampai jam kurang lebih jam 6-an lah. Langsung persiapan sarapan pagi. Nah, Itu paling senangnya. Sarapan pagi seneng. dalam- Enak makanannya. Enak bisa. Benar rasanya. Ini penting ditanyain soalnya terus. Enakan di rumah apa di sana makanannya? Di sana. Jujur, jujur. Sarapan. Habis sarapan tuh langsung kita persiapan buat apel pagi sekitaran jam 7 lah. Lanjut PBB
Baris berbaris. Baris berbaris Sampai siang. sampai jam 10. Panas tanya. Tapi sehat. Sehat. Tapi sehat. Dan tadi positif terus. Terus. Habis itu lanjut lagi pindah ke aula materi bela negara. Oke. Jam 12-nya sholat duhur. Iya, habis itu. Habis sholat duhur langsung makan siang. Enak. Wah, lebih enak makan siang. Ayam, Ayam, telur, nasi. rolade, sayur, susu. Kalau di rumah, Kalau di rumah nggak tentu. Terus makan siang. Habis makan siang kita waktu minggu pertama kan habis makan siang tuh biasanya lanjut materi lagi di aula. Nah, kalau minggu kedua itu Udah boleh tidur siang. ya dikasih waktu 1 jam. Karena waktu itu sempat minta ke Pak Sekda minta waktu istirahat 1 jam, dikasih langsung. Oke. Kasih langsung ya. Jadi diperhatikan juga kalau ada Ya. pendapat rembukan, dilaksanakan terus. Habis asar itu langsung belajar formal Oh, dari sekolah. Oh iya. Oh, jadi dapat belajar juga. Rata-rata tuh kelas berapa itu tuh? Rata-rata kelas 10 sama kelas 11. Oke, Maghrib, terus? sholat, terus makan malam. Makan malamnya apa? Makan malamnya Nusuk-nusuk lebih jago. enak. Tidur jam berapa? Tidur 8, 9. jam setengah 9 habis apel malam. Wow. Tapi intinya ngangenin nggak? Ngangenin. Ngangenin banget. Dulu sebelum masuk barak ada cita-cita nggak dulu sebelum masuk barak? Dulu sebelum masuk barak teh cita-cita teh kayak apa ya? Gak Kadang terpunggu timbul gitu. Ya, Sekarang sudah masuk barak 18 hari saja sudah punya cita-cita. punya. Apa? Tentara pasti. Jadi pengen jadi tentara. Ya, siap. Menurut saya, program mengirim anak ke barak militer itu ngaco, bahkan bisa dikatakan gagal. Mengapa? Karena dengan anggaran 6 miliar rupiah, dengan peserta sekitar 200 sampai orang yang 300, nyinyir dengan program anak-anak cuma KDM. diajarkan tentang baris berbaris dan pengibaran bendera. Udah Sebetulnya yang hal itu otak bisa kalau dilakukan dengan kegiatan di sekolah seperti kegiatan pramuka dan paskibraka. Bahkan saya belajar baris berbaris ketika masa sekolah dulu menjadi salah satu pengibar bendera pada hari 17 Agustus. Itu cuma belajar 2 minggu selesai. Jadi tidak butuh anggaran sampai 6 miliar rupiah kalau cuma belajar baris berbaris dan pengibaran bendera. Artinya program ini sangat tidak efisien dan tidak efektif. Pemerintah, khususnya Kang Deddy Mulyadi, cenderung tidak memahami root cause atau penyebab dari akar masalah kenapa anak-anak itu menjadi nakal. Seharusnya kan itu yang diselesaikan gitu kan. Mengapa itu dihindari? Karena memang tidak seksi ya bagi Deddy Mulyadi dengan melakukan pembinaan dengan menyelenggarakan kegiatan pramuka seperti biasa, dengan menyelenggarakan kegiatan paskibra seperti biasa yang pernah terjadi. Itu tidak akan menjadi viral gitu kan, tidak akan menjadi perbincangan. Jadi opsi untuk mengirim anak nakal ke barak militer itu sangat seksi untuk menjadi isu publik, sehingga itu menjadi isu yang membuat masyarakat menyoroti hal tersebut, sehingga semua fokus. Dan itu seolah-olah dianggap sukses gitu kan, dengan anak-anak bisa baris berbaris kemudian mengibarkan bendera, divisualisasikan, dikumpulkan di gedung sate, seolah-olah itu adalah kesuksesan yang luar biasa gitu kan. Padahal menurut saya itu biasa aja. Itu sering terjadi gitu kan. Kenapa kita harus mengagung-agungkan? Ini orang paling tolol nih. Dia berucap oceh panjang lebar terkait barak militer, tapi dianya sendiri belum datang ke barak militer. Beliau berucap hanya belajar baris berbaris dan pengibaran bendera, kan tolol. Udah tahu pendidikan karakternya yang dididik, kedisiplinannya, pola makan, pola tidur, ada psikolog juga, psikologinya dicek selalu, ada tenaga pendidiknya, dari tenaga ahli gizinya, semuanya itu ada tertata di sana itu. Berucap ngecamblung seenaknya tanpa tahu fakta di barak militer sebenarnya gimana. Oke teman-teman, gimana menurut pendapat kalian terkait
terkait laporan Adel Setiawan terhadap Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri dan komentar-komentar para netizen. Ada yang pro, ada yang kontra, tuliskan di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.